Halo, selamat datang di program tentang edukasi stand up komedi persembahan dari Stand Up Indo. Bersama saya Dani Beler selaku tim tenaga ahli di sini akan membahas mengenai hal-hal yang berbau tentang stand up komedi. Kita banyak banget yang akan dibahas di program ini, mulai dari membedah joke receh, joke stand up, sampai joke Anwar. Khusus joke Anwar filmnya yang kita bedah. Ada banyak hal-hal atau topik-topik yang menarik untuk dibahas di program ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, episode pertama ini kita akan bahas apa? Selamat datang di Ruang Guyu. Di setiap episodenya, saya akan kehadiran seseorang yang sangat luar biasa. Orang-orang tersebut yang datang setiap episode ini akan membantu saya untuk membedah sebuah joke, memberikan edukasi stand up juga, bahkan ada juga yang berkonsultasi. Nah, khusus di episode perdana ini, topik pembahasannya itu hal yang ringan-ringan, sesuai dengan orang yang akan datang pada episode pertama ini. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut. Ini dia, Cikitaro. Masih, Pak. Ya, halo. Halo, Pak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Suyono, Pak. Namanya Suyono. Iya, Pak. Biasa dipanggil? Maman. Jauh ya? Iya, Pak. Saya datang dari Bekasi, Pak. Enggak, maksudnya namanya. Namanya. Dari Yono ke Bekasi itu jauh. Ya, Pak. Bapak- Saya mau mendaftarkan anak saya, Pak, ke sini untuk belajar stand up comedy, Pak. Wah, janganlah. Hah? Jangan. Kenapa, Pak? Sudah terlalu banyak saingan. Tapi kalau untuk belajar stand up sih nggak masalah. Iya, belajar aja. Belajar aja ya? Belajar aja. Mm-mm. Soalnya pengen banget punya anak yang lucu gitu. Oh. Pengen. Tapi tahu stand up komedi sebelumnya? Tahu, Pak. Oke. Pernah nonton yang lucu-lucu? Pernah lucu-lucu. Ada itu Ridwan Kamil lucu. Oke, terus siapa lagi? Jawi Nurikra, Iya. Anjar Nugra, Jiwi Purwoto. Nah, Lucu-lucu, Pak. terdengar tidak asing ya itu ya? Terdengar tidak asing ya? Iya, Pak. Iya. Tapi tahu persyaratan atau kriteria untuk menjadi stand up comedian itu apa? Lucu. Betul sekali. Heeh. Menjadi stand up comedian itu harus lucu. Oh. Supaya apa? Supaya orang bisa tertawa. Iya. Bapak pernah nonton video yang lucu-lucu? Pernah, Pak. Pernah ketawa? Pernah, Pak. Ketawa, Pak. Kenapa Bapak tertawa? Karena lucu. Tahu itu kenapa lucu? Nggak tahu, Pak. Nah, itu dia. Tepat sekali Bapak Suryono. Sudah, Pak. Hah? Nggak pakai R. Nggak pakai R? Nggak pakai R. Oke, tepat sekali Bapak Yono datang ke sini untuk berkonsultasi. Apa sih yang bikin sesuatu itu bisa lucu? Iya. Ya. Bener? Bener, Pak. Oke. Dalam dunia komedi atau humor, ada 3 penyebab sesuatu itu bisa menjadi lucu. Atau 3 teori yang menyebabkan sesuatu itu bisa lucu. Teori yang pertama itu karena terjadi ketidaksesuaian. Bapak Suyono tahu ketidaksesuaian itu apa? Nggak seperti semestinya gitu ya? Ya, betul. Oh, iya, Betul. iya. Kadang-kadang Bapak kalau misalkan nonton video atau nonton film-film warkop atau nonton video-video komedi, Iya. itu seringkali tertawa karena melihat sesuatu itu tidak pada Mestinya. porsinya Oh, iya. atau tidak semestinya. Iya. Contohnya kayak Sri Mulat gitu. Sendok makan yang harusnya dimasukin ke mulut malah ke mata. Iya. Nah, Ada. Iya. itu dalam aspek yang sederhana. Oh, iya bener. Terjadi ketidaksesuaian di situ. Oh, pantesan kalau saya ngeliat orang jatuh tuh ketawa ya, Pak ya. Iya. Karena harusnya dia nggak jatuh. Iya. Harusnya biasa jalan aja. Nah, itu juga bisa ke pembahasan selanjutnya sebenarnya. Tapi untuk teori ketidaksesuaian, kita bisa bereaksi tertawa karena melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Oh, gitu. Iya. Gitu. Tidak sesuai. Iya, betul sekali. Gitu. Iya. Lalu teori yang kedua, alasan kenapa sesuatu itu bisa lucu karena terjadi superioritas. Bagaimana itu, Pak, superioritas itu, Pak? Super Bapak tahu? Super itu hebat. Nah, rior. Rior itu ini cermin, mirror. Itu mirror dong. Sorry, Pak. Apa? Itu mirror dong. Kurang ya. Superioritas itu yang gimana, Pak?
Superioritas itu adalah perasaan unggul dari point of view penonton terhadap objek yang mereka lihat. Contoh misalkan dalam sebuah pertunjukan stand up comedy, penonton itu merasa unggul terhadap objek yang mereka lihat, yaitu si komikanya. Jadi si komikanya ini berlaku di bawah derajat penonton. Oh Gitu. gitu. Kadang kita suka nonton kan stand up comedy itu yang menjelek-jelekan diri, ya tentang wajah, tentang hidup. Nah itu perasaan unggul penonton yang bikin penonton tertawa. Oh Gitu. Kayak kita bahas materi kemiskinan di depan Raffi Ahmad, mungkin Raffi Ahmad tertawa. Tertawa ya Pak. Iya, tapi kalau bahas kemiskinan di depan Bapak kan jatuhnya sharing ya. Sharing ya Pak, Iya. tukar cerita jadi. Tukar Gitu. cerita kita, tukar pengalaman. Iya. Oh berarti si komik ini harus derajatnya di bawah penonton. Iya, betul sekali. Ah saya nonton aja Pak. Karena biar di tinggi ya, biar derajatnya di atas ya. Iya, iya, iya. Susah soalnya Pak. Tapi percuma, kalaupun Anda nonton, tetap Anda yang ditertawakan oleh penonton lain. Itu kalau dalam aspeknya stand up comedy. Kalau dalam kasus contoh lain, entah itu video lucu, biasanya yang tadi Bapak Suyono sebutkan, anak kecil gue sepeda, tiba-tiba masuk ke sumur atau ke selokan atau terjatuh. Itu adalah bentuk kita merasa unggul dibanding objek yang kita lihat. Oh Seperti gitu. itu. Ya. Nonton Tom and Jerry, kita kan ketawa, ya karena kita merasa unggul dibanding si Jerry-nya Karena disiksa atau si Tom-nya ya, si Tom-nya yang Oh disiksa. begitu Pak. Pantesan saya ketawa nonton Tom and Jerry Pak ya. Iya, betul. Karena merasa saya lebih jago daripada si Jerry itu ya. Dia lebih kasihan hidupnya ya. Iya. Oh gitu. Gitu. Ya. Atau Bapak Suyono pernah nonton program-program yang dibedakin, yang dicemongin, itu adalah bentuk teori superioritas. Oh baru paham saya Pak. Wah, saya pikir dari tadi paham. Enggak Pak. Baru ternyata ya. Bapak baru apa udah lama? Saya udah lama. Udah lama. Pahamnya. Di sini saya udah lama. Gitu. Yang kedua teori superioritas. Lalu ada teori yang ketiga, teori pembebasan. Pembebasan. Apa sih yang dimaksud dengan teori pembebasan? Teori pembebasan ini adalah orang akan tertawa ketika seseorang menyampaikan aspirasi yang penonton miliki. Jadi si satu orang, kalau konteksnya stand up comedy, biasanya dia menyuarakan banyak suara. Jadi kita punya keresahan, tapi kita tidak berani mengungkapkan. Akhirnya si stand up comedian inilah yang membawakan. Maka itu akan menjadi gelak tawa karena iya benar gitu. Kalau contohnya misalkan ada karyawan ngerosting bosnya. Nah, pasti si karyawannya semua ketawa tuh. Karena merasakan hal yang sama. Merasakan keresahan yang sama. Iya. Itu disebut dengan pembebasan. Atau kita ngomong tentang keadaan negara yang tidak stabil, lalu kita ada rasa sungkan untuk ngomong, tiba-tiba ada satu orang speak up menunjukkan kebenarannya, kita akan merasa terwakili. Gitu. Itu adalah teori pembebasan. Mewakili jadi setiap perasaannya itu ya. Berarti kalau orang kayak saya ini Pak, mewakili yang sejenis sama saya Pak ya. Iya, bisa. Belalang. Nah, gitu ya. iya, kupu-kupu, iya kan. Kalau pagi minum susu, kalau malam minum biawak. Aduh Pak. Canda aja nih Bapak. Makanya nih. belajar Pak. Iya sih, Ya kan? belajar makanya. Paham ya, jadi ya Pak, ada 3 hal yang bisa orang itu kenapa tertawa. ada 3 hal yang menyebabkan sesuatu bisa lucu. Iya. Udah dicatat kan tadi? Udah Pak, yang pertama tidak sesuai. Yang kedua? Yang kedua superioritas. Yang ketiga pembebasan atau mewakili. Iya, betul sekali. Itu hanya segelintir. Segelintir. Iya, segelintir Secuil. hal yang membuat sesuatu itu bisa jadi lucu. Oh, iya. Kayak gitu. Paham ya? Iya Pak, paham Pak. Oke deh. Begitulah teman-teman semua. Bapak Suyono sudah mencatat. Nanti kita akan kembali ke segmen kedua, yaitu setup dan punchline. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Guyu. Selamat datang di segmen kedua, Ruang Guyu. Kali ini kita masih bersama Bapak Suyono. Iya Pak. Biasa dipanggil Ardit Pak. jauh ya.
Ulangi lagi ya Pak. Kayak dejavu ya. Iya kayak Iya, pernah gitu. Kayak pernah gitu. Nah, khusus episode perdana nih, mumpung Bapak lagi ada di sini, Mbak. saya akan memberikan ilmu tambahan kepada Bapak. Wah terima kasih banyak Iya, Pak. Terima kasih banyak. mungkin ilmu ini bisa di-sharing nanti ke anaknya Iya, atau Pak. ke teman-teman yang lain. Iya. Karena ilmu ini Pak, Heeh. biasanya Bapak kalau mau ngedapetin ilmu ini harus bayar. Wah mahal ya Pak ilmu ini Pak ya. Iya. Saya kasih nih sekarang gratis. Iya Pak. Karena kan Bapak juga orang komunitas kan. Iya Pak saya Kalau boleh komunitas, tahu Pak. komunitas apa Pak? Sad Boy Majalengka Pak saya Pak. Oh, Itu jadi komunitasnya nggak Pak. pernah happy ya. Nggak pernah Set happy. terus. Sad Boy terus lagunya tuh yang sedih-sedih saya Pak. Makanya nih biar lucu biar happy. Nah, itu Biar dia. Lucu. Betul. Gimana caranya? Anak Bapak Suyono juga kan pengen jadi stand up comedian. Iya umuran 6 tahun Pak. Iya. Masih kecil ya? Iya. Itu masuknya komika cilik berarti. Komika cilik. Oke. Kan ada idol ada idol cilik. Iya, nah, benar. rencananya untuk itu tuh. Tapi harus siap-siap, biasanya komika cilik jobnya juga cilik. Ya, jangan terlalu berharap gitu. Nah, khusus di segmen kedua ini saya akan kasih Oh iya Pak. ilmu mengenai hal-hal yang udah mulai masuk ke dalam stand up comedy yang detail. Ush. Tadi kan udah tuh 3 alasan penyebab lucu. Ya. Bapak udah melihat, bisa tahu, nonton video, ini lucu karena apa, nonton film, ini lucu karena apa, nonton stand up, ini lucu karena apa. Tadi Bapak udah tahu. Iya Pak. Sekarang bagaimana sih kita bisa membuat sesuatu itu bisa jadi lucu? Kasusnya kalau stand up tuh joke. Joke. Lelucon. Lelucon. Oh ya. Bagaimana cara membuatnya itu? Oke, saya akan kasih tahu Bapak Suyono sini. Di dalam dunia stand up comedy, itu ada yang namanya materi stand up. Materi stand up itu pasti dimiliki oleh semua komika. Semua. Semuanya pasti bikin. Iya. Ya kan? Semuanya pasti membuat. Membuat. Ada yang tidak lucu. Banyak juga yang tidak lucu. Harusnya kan ada yang tidak lucu, ada juga yang lucu Pak. Iya. Kenapa dua-duanya nggak lucu semua Enggak, Pak? kemungkinan ini khususnya di komunitas. Oh komunitas iya. saya Iya, gitu. iya. Ada yang lucu, ada juga yang tidak lucu. Tapi keduanya itu melewati proses pembuatan. Penyaringan. Iya. Cara membuat sebuah joke itu ada 2. Ada 1 formula, ada 2 unsur. 1 formula 2 unsur. Iya, betul. Apa itu Jok? Ada setup, ada punchline. Iya. Mungkin teman-teman semua juga di rumah udah nggak asing ya dengan kalimat setup dan punchline. Punchline-nya. Tapi mungkin sedikit yang tahu tentang setup dan punchline. Maka saya akan share, mumpung gratis. Iya Pak. Dari tadi Pak, saya udah nungguin ini Pak. Udah nungguin ya? Iya. Ya, Ini ngomong ini aja sudah 45 menit ini Pak. Bapak nggak paham nih. Kalau yang gratis biasanya agak lama. Kalau yang cepat berbayar. Iya. Nah, saya ngikut aja Pak. Oke. Yang pertama setup. Setup. Setup itu adalah sebuah kalimat yang mengantarkan penonton kepada asumsi tertentu. Sebuah kalimat yang mengantarkan penonton terhadap asumsi tertentu. Betul. Jadi setup ini tidak hanya kalimat yang tidak lucu, bukan hanya sebatas itu. Tapi si kalimat ini harus mengandung asumsi, harus mengandung korelasi, sehingga penonton yang tadinya mikir ke A malah ke B. Yang tadinya mikir ke A, tahunya ke B. Iya. Nah, setup ini bertugas untuk mengantarkan atau menggiring Asumsi penonton. asumsi A, Sum. Si. Si. Asuma. Asuma lemamu. Untuk setup itu untuk menggiring Asumsi penonton ke arah tertentu. Iya, baik. Tugas punchline untuk mematahkan asumsi penonton. asumsi tersebut. Oh gitu, tersebut ya Pak ya. Ya, ini adalah konsep dasar dari membuat joke. Seperti yang Bapak bilang tadi. Betul. Yang tadi di komunitas itu ada yang nulis, ada yang punya materi nggak lucu, ada juga yang nggak lucu. Nah, harusnya kan yang satunya yang lucu. Iya. Oh, pinter Bapak ya. Iya Pak ya. Kalau kita tadi bedah yang joke saya tadi barusan tuh. Nah, setiap komunitas, setiap komika itu pasti punya materi. Punya materi. Ada yang nggak lucu. Ada yang nggak lucu. Ada juga yang lebih nggak lucu. Nah, harusnya yang lucu. Nah, itu adalah pematahan asumsi
dari kalimat yang saya hantarkan kepada Mas Yono. Oh iya benar sekali. Ketika Bapak Pinter ya Bapak ya? iya, Tenaga ahli ya? tenaga ahli Mantesan ya iya, Pak? jangan macam-macam. Iya Anda. enggak macam-macam Pak. Cuma Nah. memuji saya Pak. Kayak gitu. Ketika contohnya seperti itu, terjadi pematahan asumsi. Yang saya pikir. Nah, Oh benar. sekaligus terjadi karena karena Sesuaian. Nah, Berarti di setup punchline ini ada hubungannya dengan yang 3 hal yang bisa bikin orang Iya. ketawa tadi Pak ya? 3 hal penyebab lucu itu semuanya pakai konsep setup dan punchline. Oh begitu. Mm-mm. Ya Gitu. ya, Pak. I see. Oke. Wih, saya melihat. Enggak ada isinya saya Pak. Ini, Pak. Oh. Sudah enggak kosong lagi otak saya gitu. Oke. Jadi udah mulai paham ya? Udah Pak. Ya? Iya Pak. Jadi di dalam pembuatan sebuah joke itu terdapat satu formula 2 unsur, Satu formula 2 unsur. yaitu ada Setup, terus ada punchline. apa itu setup? Adalah sebuah kalimat yang mengantarkan penonton terhadap asumsi tertentu. Betul. Punchline? Adalah pematahan dari asumsi tersebut. Tugas punchline mematahkan asumsi asumsi tersebut. Oke, ini mulai masuk serius nih. Iya Pak. Di dalam setup, kandungannya tidak hanya mengantarkan sebuah asumsi, tapi juga harus mengandung korelasi. Kandungan stand up. Setup. Jadi kita tidak hanya mengantarkan asumsi saja, tapi juga di dalamnya harus mengandung korelasi. Harus ada hubungan antara setup dengan punchline. Oke. Bapak Suyono, Ya. anaknya kan pengen jadi stand up comedian. Iya, Pak. Pernah nulis materi. Pernah Pak, nama anak saya Dani Beler Pak. Oh, kayak kenal ya? Iya Pak. Oh. Saya pengen jadi stand up comedian dia Pak. Oh gitu. Dia emang cita-citanya jadi pengen kayak siapa? Pengen kayak Jui Purwoto Pak. Wah, kalau itu sih udah lewat. Masanya. Iya. Nah, Mas Yono punya nggak contoh materi anaknya kayak gimana? Boleh disampaikan. Kita bedah di sini. Di bedah ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Dia itu kan ini Pak namanya Yang kan Dani pendek-pendek Beler. saja. Iya namanya kan Dani Beler Boleh. Pak. Dani Beler. Nah, dia tuh kan lahirnya di Samarinda. Betul. Nah saya kan orang Jawa nih. Istri saya juga Jawa. Oke. Makanya dia punya materi begini Pak. Oke. Nama saya Dani Beler. Nama saya Dani Beler. Saya lahirnya di Samarinda. Walaupun begitu saya ini orang Jawa asli. Bapak saya Jawa, ibu saya asli. Oke. Gitu. Materinya dia waktu itu Pak. Iya. Pernah dicoba itu? Pernah. Penonton ketawa? Dikit. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada ketawanya. Iya. Oke. Khusus setup dan punchline, kita langsung ambil contoh materi dari anak Pak Yono ini. Iya. Nama saya Dani Beler. Iya. Saya lahir di Samarinda. Saya lahir di Samarinda. Tapi saya orang Jawa asli. Iya, karena bapak saya Jawa. Ibu saya asli. Oke. Kalau kita bedah dari perspektif setup dan punchline, kira-kira sebagai penonton sudah tergiring atau belum kepada asumsi yang Mas Yono buat? Oke. Gitu. Sudah belum? Kira-kira? Kayaknya ya Pak ya. Jadi jawabannya bukan ini. Kayaknya sih sudah. Kayaknya sudah. Kayaknya. Belum mutlak tapi. Oke. Ya, masih asumsi jawabannya. Oke. Berarti kita bedah pelan-pelan ya. Iya Pak. Nama saya Dani Beler. Penonton akan, oh namanya Dani Beler. Terus? Saya lahirnya di Samarinda. Saya lahir di Samarinda. Oh orang Samarinda. Iya. Terus? Tapi saya ini orang Jawa asli. Oh, keturunan Jawa. Karena bapak saya Jawa. Oh, berarti ibunya? Nah, di situ saya menduganya, mengarahkan asumsi itu kepada penonton berharap bapak saya Jawa, ibu saya juga Jawa. Nah, tapi di situ saya berharap mematahkan dengan menggunakan asli gitu. Enggak palsu ibu saya. Betul. Beneran gitu. Iya, betul. Secara konsep pematahan asumsi sebenarnya patah. Tapi tak terarah. Tak terarah, benar. Ya. Kan? Iya, Pak. Ya. Karena si asli ini kalau dicopot dengan medok, Jawa medok, bapak saya Jawa, ibu saya medok masih bisa. Oh, iya. Ya, oke, kita akan bahas kekeliruan yang ada di materi anaknya Bapak. Iya Pak.
ketika Bapak Suyono berbicara lahir di Samarinda tetapi tinggal di Jawa, itu harus lebih spesifik lagi. Harus ada hubungannya antara si setup dengan si punchline. Gitu. Kalau bisa yang lebih spesifik. Iya. Lahir di Jawa tuh Jawa apa? Lahirnya di Samarinda, Pak. Lahir di Samarinda, gedenya tinggalnya di Samarinda. Tadi yang di Jawa apanya? Orang tua saya. Orang tua. Iya. Berarti orang tua di Jawa. Enggak, maksudnya gini, Pak. Bentar, Pak, pelan-pelan, Pak ya. Pelan-pelan. Saya orang Samarinda. Lahirnya di Samarinda. Lahir Samarinda. Ya. Tapi saya ini orang Jawa asli gitu. Tapi saya ini orang Jawa asli. Iya. Nah, itu agak membingungkan tuh. Membingungkan ternyata ya, Pak ya. Iya. Di situnya ya, Pak ya. Betul. Oh, iya. Saya coba kita ulangi ya. Penonton ikut bingung nggak? Kalau ikut komen di bawah ini ya. Yes. Bapak udah YouTuber banget ya, Pak ya. Loh, nggak tahu siapa saya emang. Siapa, Pak? Ya, kenalin. Siapa, Pak? Asli. Nah, saya lahir di Samarinda. Iya. Tapi saya ini orang Jawa. Nah, saya lahir di Samarinda, tapi saya ini orang Jawa. Ini agak sedikit membingungkan. Kalau bisa kita perjelas sesederhana mungkin sehingga penonton gampang untuk nangkep. Contoh, saya lahir di Samarinda, besarnya di Jawa. Itu masih bisa. Oh, berarti lahirnya doang di Samarinda. Gitu. Dibanding tetapi saya orang Jawa. Gitu. Lahir di Samarinda, tetapi saya orang Jawa. Itu agak membingungkan tuh bagi saya, tahu bagi penonton, ya kan? Iya, Pak. Nah, abis dari situ saya lahir di Samarinda, tapi saya besarnya di Jawa. Iya. Baru ada alasan, kenapa besar di Jawa? Karena bapak saya tuh orang Jawa asli. Iya. Baru begitu orang tahu, oh pantes Yono orang tuanya orang Jawa asli. Masuk tuh, mulai menggiring. Bapak saya Jawa, baru. Ibu saya asli, secara patah, lucu. Oh iya. Berarti bisa diganti dengan gini, Pak. Nama saya Dani Beler. Saya ini lahirnya di Samarinda. Betul. Tapi saya fasih berbahasa Jawa. Nah, karena saya ini orang Jawa asli. Nah, saya ini orang Jawa aslinya bisa diganti juga. Bisa diganti juga, Pak ya? Bapak saya. Atau saya udah lama tinggal di Jawa. Coba ulangi. Nama saya Dani Beler. Iya, tinggal lahirnya di Samarinda. Iya. Tapi saya fasih berbahasa Jawa. Iya. Karena bapak saya juga orang Jawa asli. Oh, iya, paham. Udah paham? Iya. Sudah ya? Bentar dulu, Pak. Bentar dulu, masih banyak yang harus dijelaskan. Ini lanjut. Kan baru step 1. Oke. Harus mengandung korelasi. Iya, tidak hanya mengandung pengarahan asumsi, tapi juga harus mengandung korelasi seperti materi yang tadi. Betul. Harus ada sinkronnya. Iya, harus ada hubungannya antara si setup ini dengan si punchline. Oke. Kadang-kadang kita sering menemukan materi-materi berseluyuran di sosial media yang tidak ada korelasinya. Contohnya misalkan contoh materi yang tidak korelasi. Kayak materi saya mungkin ya. Banyak tuh saya nggak. Emang ada, Pak? Ada, saya pernah bikin tapi saya hapus dah. Dulu saya pernah bikin maltekin jari tangan kayak gini bahaya, bisa menyebabkan cedera ringan seperti keseleo, kesemutan dan kram. Bahkan mijit juga nggak boleh sembarangan karena bisa menyebabkan cedera ringan. Gitu. Nah, asumsinya mijit nggak boleh sembarangan. Terakhir teman saya salah urat, begitu dipijit jadi salah paham. Itu hanya pematahan salahnya doang. Tapi tidak ada hubungan antara salah urat dengan salah paham. Tidak mengandung asumsinya di situ, Pak ya. Dan korelasinya nggak ada. Iya, cuman memaksa menyambungin salahnya ini aja, kata salahnya. Kata salahnya ini diubah dari salah urat jadi salah paham. Sebenarnya secara patahan patah, tapi tidak terarah. Pematahan seperti ini biasanya akan buntu di situ-situ aja. Ini yang bikin materinya tuh tidak terlalu berkembang. Gitu. Iya. Seperti yang tadi Mas Yono lakuin. Iya, benar. Kalau Mas Yono bertahan dengan materi seperti itu, kemungkinan tidak berkembangnya sangat tinggi. Iya. Udah masuk TV? Belum. Tuh kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Jadi paham ya? Paham, Pak. Di dalam materi
stand up dalam membuat sebuah joke mengandung dua unsur, yaitu setup dan punchline. Oke, setup tugasnya mengantarkan sebuah asumsi, kalimat yang mengandung asumsi, mengantarkan asumsi penonton ke arah tertentu. Bagus. Punchline bertugas untuk mematahkan asumsi tersebut. Bagus. Ya. Selain harus mengantarkan asumsi, punchline itu harus mengandung sebuah korelasi. Hubungan. Ada hubungannya. Ada hubungan, tidak hanya sebagai yang tidak ada arahnya. Betul. Saya ingin memberikan satu referensi sebuah joke dari rekan saya mungkin ya, yang Anda mungkin tahu. Dia ini adalah komika Bogor yang berprestasi. Ya. Dia bernama Ridwan Remin. Memang gede prestasinya, Pak. Gede banget prestasinya. Makanya dia nggak hadir hari ini kan. Karena sibuk mencari prestasi. Kalau antum kan mengabdi. Nah, jatuhnya mengabdi. Yeah. Tapi ada satu joke yang dia contohkan dan baik untuk dipelajari. Yeah. Kalimatnya adalah saya kalau nggak diundang ke acara ini, saya nggak akan datang ke sini. Karena maklumlah jadwal manggung lagi banyak, banyak di cancel. Itu adalah pengantar asumsi dan ada korelasinya. Makanya sebuah joke itu bisa kuat dan orang-orang pada tertawa. Yeah. Kalau kita bedah, maklumlah jadwal manggung lagi banyak-banyaknya. Reaksi penonton, asumsi penonton, wih sombong, wih banyak joke, banyak di cancel, ya tuh. Jadi memberikan respon ya gitu, harus seperti itu. Dari wih jadi ya gitu. Nah, kalau bapak kan kebanyakan yahnya ya. Iya. Gitu. Nggak ada wihnya. Iya. Iyahnya juga ada penyesalan, Pak. Ya. Nah gitu. Jadi kalau dalam kasus contoh ke materinya Ridwan Remin seperti itu adalah bentuk salah satu setup dan punchline yang sempurna. Karena ada pengantaran asumsi dan juga ada korelasinya, ada hubungannya. Kenapa dia bilang kalau nggak diundang ke sini nggak akan datang ke sini? Ada hubungannya tuh. Jujur kalau nggak diundang ke acara ini saya nggak akan datang ke sini karena jadwal manggung saya lagi banyak. Wih, banyak di cancel. Iya. Ada hubungannya satu sama lain. Benar. Dan mengantarkan asumsi penonton ke arah tertentu. Ternyata dipatahin asumsinya itu. Betul sekali. Iya. Memang respect ya Bang Ridwan. Oh, respect. Sukses ya dia, Pak. Wih, caur. Dia udah malang melintang lah. Malang melintang ya Pak ya. Sepak terjangnya udah tinggi ya Pak ya. Iya. Kenapa enggak dia yang ngajar Pak? Nggak bisa, karena dia kan malang melintang. Oh, malang melintang. Saya kan Malang Jogja. Iya Pak. Iya Pak. Sudah mulai mengerti? Sudah mulai mengerti Pak. Sudah mulai mengerti ya iya, Pak, arahnya ya. Mari kita recap dulu dari pertama mungkin. Boleh? Yang pertama adalah kenapa sesuatu itu bisa memunculkan tawa. Atau kenapa sesuatu itu bisa lucu. Bisa lucu. Karena ada 3 hal. Ada 3 teori. 3 teori. Yang pertama ketidaksesuaian. Betul. Apa itu teori ketidaksesuaian? Ketidaksesuaian adalah apa yang terjadi. Apa tadi Pak? Nah, teori ketidaksesuaian itu gelak tawa muncul. Ketika apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuatu itu tidak seharusnya seperti itu. Itu yang tidak kesesuaian. Contohnya apa? Contohnya nonton Sri Mulat yang harusnya makan dimasukkan ke mulut jadi malah ke mata. Nah, kalau dalam kasus contoh stand up-nya yang tadi kita bahas. Iya. Semua komika bikin materi. Semua komika bikin materi. Ada yang nggak lucu. Ada juga yang nggak lucu banget. Nah, iya. Bagus. Yang kedua, teori yang kedua. Superioritas. Oke, apa itu superioritas? Adalah ketika penonton merasa berarti lebih tinggi daripada yang ditertawakan. Ya, perasaan lebih unggul. Dari point of view penonton terhadap objek yang mereka lihat. Kasus contoh stand up-nya apa? Ada komika yang bahas tentang kemiskinan di depan Raffi Ahmad. Iya, betul. Raffi Ahmad seneng nih. Iya. Miskin kali. Iya. Kalau kita nonton Tom and Jerry, si kucingnya dipukulin, menderita. Iya, atau kehidupan sehari-hari ada anak kecil main sepeda jatuh di selokan. Iya. Ketawa loh kita. Ya, betul sekali. Teori yang ketiga. Pembebasan atau yang mewakili.
Oke. Gitu. Jadi misalnya ada sesuatu keresahan yang ada di diri kita, cuman kita nggak bisa nyampein nih. Ketika ada orang yang menyampaikan, kita merasa terwakili. Oh iya bener nih, saya juga ngerasain itu. Oke. Contoh kasusnya kalau dalam dunia stand up? Mamat Al-Katiri. Oke. Dia sering membawakan materi-materi yang berhubungan dengan sistem. Ada orang yang tidak bisa menyampaikan, akhirnya terasa terwakili. Iya, betul sekali. Nah, kalau dalam sebuah konteks lain, kayak misalkan karyawan, ngerosting bosnya. Nah, itu orang karyawan yang memiliki unek-unek atau keresahan, yang benci sama bosnya juga, ngerasa terwakili. Betul sekali. Dengan tertawa. Iya. Oh iya. Ketiga teori itu bisa diciptakan atau didukung karena formula setup dan punchline. Betul sekali. Apa itu setup? Anu Pak ya, bentar ya Pak ya. Oh ya udah ingat. Setup adalah sebuah kalimat yang mengandung asumsi untuk mengantarkan penonton ke arah tertentu. Iya, betul. Sedangkan punchline adalah kalimat yang mematahkan asumsi tersebut. Iya, betul sekali. Itu setup dan punchline. Iya. Namun setup, Pak, ini saya kasih tahu, Pak ya. Iya. Karena ini kan ilmunya mahal nih. Iya, Pak. Ini kalau di orang bayar nih, Pak. Oh. Kalau setup itu mengandung nggak cuman hanya mengantarkan asumsi, Pak. Dia juga harus mengandung korelasi atau hubungan supaya tidak membutuhkan punchline yang tidak ada arahnya. Oke. Contoh punchline yang tidak ada arahnya apa tuh? Ini saya kasih tahu nih Pak ya. Iya. Saya dulu punya materi nih. Yang suka nyetigin gini Pak. Nggak boleh. Mijit nggak boleh sembarangan. Mijit nggak boleh sembarangan Pak. Karena terakhir saya ada mijit teman saya yang salah urat. Pas saya pijit jadi salah paham. Wah itu sih nggak ada arahnya itu. Nggak ada arahnya Pak. Nggak ada arahnya kemana-mana arahnya. Iya. Nah itu yang contoh yang kalau tidak ada korelasinya. Hanya mengandalkan lucu. Iya. Apa tadi salah urat? Salah urat jadi salah paham. Patah sih, cuman tidak terarah. Iya. Nih saya kasih contoh yang terarah Pak. Nama saya Suyono, saya lahir di Samarinda. Oke. Belum jadi yang itu Pak. Ya. Saya udah baca sih arah kamu kemana. Ya. Pokoknya intinya seperti itu ya. Iya Pak. Semoga ilmu-ilmu yang saya sharing ini, yang saya share kepada Pak Suyono bisa bermanfaat untuk anaknya dan juga komunitasnya. Iya Pak, siap Pak. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak, ilmu mahal sekali nih Pak. Ya, ada lagi yang mau dikonsultasikan? Sepertinya cukup Pak. Sudah cukup untuk ya? kali ini ya. Oke deh, teman-teman semua, penonton semua yang menonton di YouTube, acara sudah selesai. Pak Suyono juga sudah puas dengan jawaban yang saya berikan dan juga ilmu-ilmu yang saya share kepada Pak Suyono. Jikalau Anda atau teman-teman semua yang menonton video ini memiliki pertanyaan atau kegelisahan atau kebingungan mengenai hal-hal seputar stand up comedy, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Lalu akan saya bacakan atau akan saya mention atau mungkin bisa jadi saya cuekin di episode selanjutnya. Pokoknya kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ini. Nah, begitulah teman-teman semua yang menonton di video kali ini. Bapak Suyono sudah mendapat pencerahan tadi ya. Sudah Pak, terima kasih banyak sudah Pak. Sudah puas dengan jawaban saya? Enggak sih. Nah, itulah targetnya. Oh iya. Iya. Nggak puas nanti datang lagi. Iya. Kalau puas nggak dipakai lagi. Iya. Itu dia. Bapak Suyono tadi sudah mendapatkan sedikit ilmu yang saya berikan ya. Iya Pak. Semoga bermanfaat untuk anak dan juga komunitasnya. Iya. Siap. Dan untuk teman-teman semua, anda semua yang menonton di video ini, jangan ketawa. Pasti Anda juga bingung kan tentang stand up. Mau masuk komunitas segan, mau ikut edukasi bayar. Channel inilah yang paling layak untuk Anda semua yang gaji di bawah UMR. Jikalau Anda ingin menanyakan atau berkonsultasi mengenai joke, terus bedah materi, apapun yang bersifat tentang stand up comedy, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Akan saya bacakan, akan saya mention di episode selanjutnya. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak Pak Terima Suyono. kasih Bapak. Terima kasih banyak untuk Stand Up Indo juga semua yang ada di sini. Terima kasih untuk tim kreatif. Sampai jumpa di Ruang Guyu episode selanjutnya. Saya Dani Beler, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.